semua, perkenalkan nama saya Donna Octavia dari kelas Hukum Perjanjian Internasional. Dengan dosen pengampu, Bapak Sintong Arion Hutapea. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas salah satu topik yang menarik dari hukum internasional. Wow. Tentunya kita tidak asing dengan istilah perjanjian internasional, bukan? Ya, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber dari hukum internasional. Lalu, bagaimana sih mekanisme pembuatan perjanjian internasional sehingga bisa menjadi hukum nasional? Dan, dapatkah suatu negara menarik aturan yang ada dalam perjanjian internasional tersebut untuk dapat diterapkan di negaranya? Seperti yang kita ketahui, hukum internasional dan hukum nasional terdapat dua teori yang biasa kita kenal, yaitu teori monomisme dan teori dualisme. Dalam teori monomisme dikatakan bahwa suatu negara dapat langsung menerapkan aturan yang ada dalam perjanjian internasional di negaranya. Sedangkan dalam teori dualisme, dikatakan suatu negara membutuhkan proses yang dinamakan ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional sebelum aturan-aturan tersebut dapat diterapkan di negaranya. Nah, yang akan menjadi topik pembahasan kita pada video kali ini adalah bagaimana sih mekanisme pembuatan perjanjian internasional sehingga bisa menjadi hukum nasional. Dalam hukum internasional telah mengatur ketentuan ratifikasi dalam sebuah konferensi yang diadakan di kota Wina pada tahun 1969. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah konvensi yang dinamakan Wina Convention on the Law of Treaties yang hingga saat ini menjadi pedoman hukum perjanjian internasional di berbagai negara. Mengenai ketentuan ratifikasi tersebut dicantumkan dalam pasal 14 ayat 1 Konvensi Wina. Meskipun ratifikasi disebutkan dalam Konvensi Wina, namun mengenai praktik dan prosedur ratifikasi tidak dicantumkan di dalamnya. Mengenai hal ini disesuaikan dengan hukum nasional dan konstitusi masing-masing negara yang akan menjalankannya. Landasan ketentuan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia khususnya tertera dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang berbunyi pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, serta perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, serta peminjaman atau hibah luar negeri. Selanjutnya, pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perjanjian Internasional mengatur pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam materi di atas, namun dilakukan dengan keputusan presiden. Jika dilihat dari pandangan yuridis, maka permasalahan mengenai tata cara ratifikasi yang ada di Indonesia dikarenakan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang kurang memadai, di mana dasar hukum mengenai ratifikasi yang selama ini ada ternyata tidak memberikan prosedur yang jelas dan baku. Sebagaimana dikatakan oleh Mukhtar Kusuma-Atmaja dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, bahwa praktik mengenai ratifikasi di Indonesia agak tidak menentu dan lambat. Lambatnya kerja ratifikasi ini dapat dilihat dari jumlah undang-undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR yang setiap tahunnya paling banyak mencapai 7 ratifikasi saja. Masih banyak pula perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi. Salah satunya mengenai 10 konvensi internasional yang dikeluarkan oleh PBB yang menyangkut terorisme misalnya. Indonesia hanya meratifikasi 4 saja dari 10 konvensi itu. Selanjutnya dari 25 konvensi penting tentang hak asasi manusia, Indonesia juga baru meratifikasi sebanyak 6 konvensi.
Sebagai perbandingan, Australia telah meratifikasi sebanyak 6 konvensi, India 15 konvensi, Amerika Serikat dan Iran 10 konvensi, serta Bangladesh 9 konvensi. Berikut merupakan kendala dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, di antaranya sulitnya mengharmonisasikan standar internasional itu dengan hukum dan peraturan domestik, kekurangan tenaga ahli, kurangnya perhatian pemerintah, belum adanya undang-undang terkait ratifikasi sehingga pemerintah menentukan sendiri hal mana yang harusnya dibawa ke DPR untuk diratifikasi dalam bentuk undang-undang dan mana yang diratifikasi oleh Kepres. Karena begitu pentingnya ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, maka hendaknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 lebih berdaya guna dan berhasil guna, khususnya tentang aspek praktik ratifikasi yang sudah tidak dinamis lagi dan belum bisa memberikan pedoman yang jelas dalam praktik ratifikasi di Indonesia, serta masih belum bisa mengatasi lambatnya proses ratifikasi. Selain itu, perlu dibuatnya undang-undang baru yang ketentuan praktek ratifikasinya lebih jelas, cepat, dan tegas. Serta perlu dibuat suatu lembaga yang mengingatkan ratifikasi tenaga ahli yang cukup untuk mengkaji berbagai perjanjian internasional yang dibuat. Satu lagi, di dalam hukum internasional juga memiliki daya ikat internasional, yaitu ada yang namanya voluntarisme, yang dimana negara ini secara sukarela memberikan hukum internasional ini ke dalam hukum nasional. Nah, voluntarisme ini dia tuh merupakan aliran dari teori dualisme. Dan ada satu lagi yang namanya tuh objektivisme, yang dimana negara itu harus melakukan proses-proses terlebih dahulu untuk memperlakukan ke dalam hukum nasionalnya. Objektivisme ini merupakan aliran dari teori monomisme. Lalu Indonesia menggunakan aliran yang mana sih? Jadi, Indonesia tidak menyatakan menggunakan aliran manapun, baik aliran dualisme maupun aliran monomisme. Namun, Indonesia menggunakan sesuai dengan kepentingan negaranya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.